Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai akhir pekan kita dengan membaca firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 27. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar, dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Sedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut, dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda ke dalam pembuangan, beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan, dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem.
Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Kebenaran yang tidak sedap didengar, namun kelak membuahkan sesuatu yang indah, atau kepalsuan yang menyenangkan hati tetapi berujung pada pembinasaan. Dua pertentangan inilah yang muncul beberapa kali dalam bacaan kita hari ini. Tuhan menubuatkan kepada Yehuda dan seluruh rakyatnya bahwa mereka akan dibuang ke Babel. Sebuah nubuatan yang tidak enak untuk didengar, tetapi bagi mereka yang mau untuk sementara waktu tunduk kepada Babel sebagai umat jajahan, namun kelak pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan mereka, membawa pulang kembali ke Yerusalem, bahkan meneguhkan kembali identitas mereka sebagai umat milik Tuhan. Atau di sisi lain, ada para nabi yang mengatasnamakan Tuhan, memberikan nubuatan-nubuatan yang enak untuk didengar, menyenangkan hati, namun Tuhan berkata bahwa tidak satupun nubuatan itu berasal dari Tuhan. Dan jika mereka menolak untuk takluk kepada Babel, maka berujung pada pembinasaan. Umat mau disadarkan bahwa ketika kita mau menundukkan diri di bawah rencana Tuhan, memang ada kalanya kita akan mengalami sesuatu yang tidak enak untuk kita dengar, bahkan tidak enak untuk kita alami. Namun, ketika kita tunduk di dalam pimpinan Tuhan, maka kelak ketika Tuhan melewatkan itu semua, kita akan memperoleh maknanya, bahkan memperoleh buah yang baik. Karena kita tahu bahwa rencana itu datangnya dari Tuhan. Namun, kadang justru kita lebih mau mendengarkan sesuatu yang sedap untuk kita dengar, sesuatu yang menyenangkan hati kita. Namun, kalau kita telisik lebih dalam lagi, tidak bersumber pada kehendak Tuhan. Dan tentu buahnya adalah hidup dalam kebinasaan, yang artinya menentang kehendak Tuhan. Mari sebagai umat Tuhan yang hidup kita dipanggil untuk senantiasa berpadanan dengan kehendaknya, kita berani bersikap untuk mau menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita selama ada dalam rencana Tuhan. Meskipun mungkin kita harus menapaki jalanan yang rusak, jalanan yang tidak enak, jalanan yang menyakitkan kaki kita, namun selama itu ada dalam rencana Tuhan, Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang menuntun kita keluar darinya, sehingga kelak kita menemukan buah yang indah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk tunduk, bersabar di dalam rencana-Mu, meskipun ada kalanya kami harus menjalani situasi yang tidak kami inginkan. Tetapi dengan rendah hati kami mau belajar tetap ada di dalamnya, karena kami tahu di akhir semuanya nanti akan menjadi indah. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.